Ngomong tentang Lailatul Qadar, setidaknya ada 6 hal yang penting kita pahami. Yang pertama, makna Lailatul Qadar secara harfiah literal. Jadi Lailatul Qadar itu bermakna Lailatul malam, Qadar itu memiliki 3 makna. Qadar yang pertama bermakna mulia. Lailatul Qadar bermakna malam yang mulia. Kenapa disebut dengan malam mulia? Karena di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Yang kedua, Qadar itu bermakna mulia karena disitulah, di malam itulah turun Al-Quran. Makna Qadar yang kedua itu bermakna sempit. Kenapa disebut Lailatul Qadar, malam yang sempit? Sebab di malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Turun malaikat-malaikat ke muka bumi untuk mengatur segala urusan yang ada di muka bumi. Karena begitu banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi, bumi terasa sempit. Makna Qadar yang ketiga adalah ketetapan. Lailatul Qadar bermakna malam ketetapan. Artinya di malam itu Allah menetapkan seluruh takdir manusia untuk 1 tahun yang akan datang. Atau di malam itu Allah menetapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mulia dan ideal. Yang ketiga, di malam itu Allah menetapkan bahwasanya siapapun yang bisa bertemu dengan Lailatul Qadar itu akan menjadi pribadi yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, wama adraka ma Lailatul Qadar. Jadi lafaz Lailatul Qadar itu didahului dengan lafaz ma adraka. Dalam ilmu Al-Quran, setiap lafaz yang didahului oleh ma adraka, berarti lafaz itu mengandung sesuatu hal yang luar biasa, hal yang dahsyat. Dari begitu dahsyatnya sampai kemudian akal sulit ya untuk bisa menerimanya. Bukan tidak rasional, tapi suprarasional, di atas kemampuan manajemen akal manusia untuk memahaminya. Jadi seperti lafaz misalnya, wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang kamu ketahui tentang yaumuddin, tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu kan suatu hal yang dahsyat, tapi akal tidak mampu untuk memahaminya, tidak mampu untuk menangkapnya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah itu juga mengandung informasi yang dahsyat. At-Tariq wa ma adraka mat-Tariq. Nah, itu sama. Jadi setiap lafaz yang didahului oleh lafaz ma adraka, berarti lafaz itu mengandung suatu hal yang gigantik, hal yang luar biasa, yang informasinya berasal dari Allah dan Rasulnya dan wajib diimani walaupun akal memang tidak mampu untuk memahaminya. Jadi Lailatul Qadar itu masuk dalam konteks ini. Masuk dalam suatu hal yang luar biasa. Yang ketiga, apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Rasulullah dalam sekian banyak hadis menjelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu kalau malamnya datang Lailatul Qadar, maka siangnya itu matahari terang tapi sinarnya tidak begitu panas. Atau di malam itu, di malam adanya Lailatul Qadar itu, angin berdesir sepoi-sepoi, suasana damai. Kenapa kok damai? Malaikat turun memberikan rahmat kepada segenap manusia. Salah satu tandanya apa? Rahmat itu sesama umat Islam itu tidak bertengkar. Jadi kedamaian di malam itu tanda bahwa malam itu akan datang Lailatul Qadar. Yang keempat, Lailatul Qadar itu datang setiap tahun. Kapan? Pada bulan Ramadan. Lah, di bulan Ramadan itu kapan datangnya Lailatul Qadar? Kata Nabi, taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah, investigasilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir bulan Ramadan. Ada teks yang lain itu fil witri, di dalam hari-hari ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Sehingga di malam ganjil tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu merupakan dilalah, hari-hari yang sangat memungkinkan turunnya malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita sempitkan tentang kapan persisnya datangnya malam Lailatul Qadar itu dengan dugaan yang paling besar mungkin turun begitu ya. Jadi ada 2, itu tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 27. Tapi jumhur ulama ini ya, yang lebih populer ini mengatakan, menegaskan tanggal 27 Ramadan lah.
turunnya malam Lailatul Qadar. Ini ada riwayat seperti itu dari riwayat Ibnu Mas'ud begitu. Sehingga kemudian karena diyakini tanggal 27 Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar, maka negara-negara di Timur Tengah itu merayakan nuzulul Quran itu tanggal 27 Ramadan, bukan tanggal 17 Ramadan. Kenapa kok tanggal 27 Ramadan? Karena malam itu diyakini sebagai turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di malam itu juga turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Gitu. Yang kelima, betapapun sekian banyak tanda datangnya Lailatul Qadar, maka kita bisa membayangkan Lailatul Qadar itu sebagai malam yang penuh kemuliaan itu merupakan tamu agung. Tamu agung. Yang jelas datangnya dan tanda-tandanya. Namanya tamu agung, tentu dia akan hanya bertamu kepada orang-orang yang sudah siap menyambut kedatangannya. Jadi semakin siap kita menunggu, menyambut datangnya Lailatul Qadar, maka semakin besar kesempatan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Makanya ada riwayat yang mengatakan orang yang taat sepanjang tahun, maka bisa dipastikan dia di bulan Ramadan akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Artinya apa? Ketaatan selama setahun itu merupakan bentuk persiapan dia untuk menyambut tamu agung tersebut. Samalah dengan kita hendak menyambut tamu agung dari luar negeri. Kita menunggu di bandara. Sekian banyak orang menunggu di bandara karena tahu jadwal kedatangan tamu agung tersebut di bandara. Pertanyaannya, apakah semua orang yang menyambut datangnya tamu agung itu disapa oleh sang tamu agung? Tidak, hanya sebagian. Apakah yang disapa itu diberi senyum? Tidak juga, hanya sebagian kecil. Apakah yang sebagian kecil yang disenyum itu diajak ngobrol? Tidak juga, sebagian kecil. Apakah kemudian semuanya itu didatangi rumahnya oleh sang tamu agung? Tidak, hanya orang tertentu saja. Jadi pertemuan kita dengan malam Lailatul Qadar itu tergantung sejauh mana kita sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan tamu agung tersebut. Jadi ala qadril isti'dad, berdasarkan kadar persiapan kita menyambut tamu agung tersebut. Tentu Allah Maha tahu siapa di antara kita yang sudah siap menyambut tamu agung tersebut. Jadi toh walaupun kita tidak siap-siap amat, setidaknya kita dikasih senyum lah, disapa lah, begitu ya. Apalagi syukur-syukur kalau kemudian kita itu bisa bertemu langsung, bahkan rumah kita didatangi oleh sang tamu agung yang bernama Lailatul Qadar itu. Karena itulah kemudian ini yang terakhir, yang nomor 6, bahwasanya Rasulullah itu menjelaskan bahwa orang yang sholat isya secara berjamaah atau sholat subuh secara berjamaah, sholat isya secara berjamaah, itu berarti dia di malam itu kalau datang Lailatul Qadar, berarti dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena orang yang sholat berjamaah, isya berjamaah itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah sepanjang malam. Atau yang kedua, orang yang di malam itu melakukan kedamaian, memberikan rahmat kepada sesama, jiwanya damai dengan melaksanakan ibadah, terus kemudian dia mengaktualisasikan kedamaiannya dalam pergaulan, maka malam itu dia berarti sudah bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena kenapa? Karena Lailatul Qadar itu tandanya hatta matla'il fajr, ada rahmat, ada kasih sayang, ada kedamaian sampai terbitnya fajar. Jadi orang yang memberikan kedamaian kepada sesama berarti dia sudah menangkap tanda datangnya tamu agung tersebut. Itu 6 hal yang mungkin penting dipahami ya untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Demikian.